untuk diskusi selanjutnya. Nah, kita nih ada untuk perkenalan tentang tempat kumpul kreatif yang dinaungi suku dinas PPK UKM. Mungkin bagi peserta yang sudah mengetahuinya dan yang belum, kita ada sedikit paparan dan pengenalan tentang tempat kumpul kreatif. Silakan, Bang Ijal, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, Bang Ijal. Bang Ijal. Mana Bang Ijal? Bang Ijal. Halo. Mana nih? Gak ada. Oke, mungkin untuk pengenalan tentang tempat kumpul kreatif ini, sebenarnya tempat kumpul kreatif ini disediakan untuk para UMKM dan IKM di DKI Jakarta yang ingin melaksanakan program Jackpreneur. Nah, kita sebagai TKK ini hanya membantu untuk memasarkan dan membimbing peserta ini bagaimana usaha dan brandingnya ini naik. Contoh kalau misalkan kita di tempat kumpul kreatif ini, kita ada yang namanya membantu para peserta UMKM dan IKM ini mengenai tentang foto produk. Karena pada saat perizinan di PTSP, di kelurahan ataupun kecamatan, mereka harus melampirkan foto produk terbaik mereka untuk dikeluarkannya surat izin. Dan surat izin itu berlaku untuk 0 sampai 5 tahun ke depan gitu. Nah, dan selain daripada itu, tempat kumpul kreatif ini juga sebagai media kreatif yang ada di Sudin PPK UKM, Suku Dinas PPK UKM Jakarta Timur. Kita ada yang namanya tutorial handicraft, kita juga ada workshop internal, kita juga bisa kita juga membuat sebuah workshop internal yang istilahnya mengolah limbah yang sudah tidak terpakai di dalam rumah. Kita kemarin membuat pupuk, kita juga kemarin membuat tote bag gitu kan. Dan untuk lokasi tempat kumpul kreatif di Jakarta Timur ini ada 3 tempat. Yang pertama di Gedung Promosi Industri Kayu dan Mebel PPIKM Klender. Kalau ada yang tahu stasiun Klender ataupun flyover Klender, itu maju sedikit belok kiri. Itu ada itu namanya tempat kumpul kreatif di PPIKM. Nah, yang kedua ada di Sentek. Tempat kumpul kreatif yang kedua tuh ada di Sentek, yang ketiga ada di Pondok Ranggon, depan persis pintu masuk TPU Pondok Ranggon, lebih tepatnya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin para peserta ataupun dari kalangan mahasiswa, ayo kita gabung ke member TKK untuk mengetahui info-info dan workshop-workshop kita yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Mungkin cukup seperti itu aja yang bisa saya wakilkan dari tempat kumpul kreatif. Dan untuk lebih jelasnya, kita ada WA Center, kita ada email, kita juga ada grup-grup WhatsApp yang informasinya mengenai tentang workshop masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Akhir kalam, sekian dari perkenalan untuk TKK ini, ya kan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan Bang Faiz, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, untuk pembahasan pemahaman dasar seputar videografi ini, enaknya kita langsung tanya jawab aja ya Bang ya. Karena di sini saya menjelaskan
kira-kira menurut pandangan Abang nih, yang kira-kira seandainya Abang sebagai penggiat UMKM tidak paham seputar videografi, namun saya di sini membuat beberapa topik, mungkin bisa jadi pertanyaan buat Abang dan jadi jawaban juga buat saya. Boleh, boleh. Oke, Bang, kita sebagai pengguna user, terutama smartphone, Bang ya, kita nih di lapangan dihadapkan dengan pertama, kita mengeluhkan tentang PPKM yang dapat menurunkan omset mereka. Nah, mereka juga dari sana membutuhkan selain dari interaksi yang dilakukan pedagang di lapangan, kita juga butuh namanya branding untuk sosial media, karena nggak semua pedagang itu mengenal sosial media kan, Bang? Ya kan? Nah, kita simpelnya aja deh, Bang. Teknik untuk men-shoot gambar kita untuk diposting di akun sosial media pribadi aja dulu, Bang. Saya jualan buah nih, contoh seperti itu. Saya jualan buah, kita shoot atau bagaimana? Tilt down, tilt up, ataupun zoom in, zoom out, atau seperti apa itu, Bang? Oke, baik. Di sini saya pertama menjawab berarti dari segi sudut pandang penggunaan smartphone ya? Iya. Jadi otomatis kan siapa sih nggak punya handphone gitu atau smartphone? Pasti kan di sini kita selain punya smartphone pasti punya aplikasi yang khususnya Instagram, karena sesuai dari materi kita ini adalah pembahasan tentang Instagram. Nah, untuk caranya bagaimana dan cara memahami konsep video yang baik dan benar, mungkin prinsipnya seperti ini. Kalau kita bikin video, tujuannya dulu itu apa? Apakah untuk mendetailkan produk, ataukah untuk mengedukasi pelanggannya untuk lebih tahu lebih dalam tentang produk dan seputar manfaat dari produk yang teman-teman jual gitu. Jadi intinya karena ini videografi tidak jauh beda dengan konsep yang namanya fotografi. Cuma bedanya kalau videografi ini dia menganut dua unsur. Pertama audio dan kedua adalah visual. Ketika visualnya bagus tapi audionya jelek, itu sama saja kurang bagus. Tapi kalau misalkan visualnya kurang bagus tapi audionya bagus, nah itu justru lebih disenangi. Tapi di sini kita kalau bisa menyeimbangkan gitu kan antara audio dan visual. Visual itu yang kita lihat, dari segi warna, tampilan, cahaya, pencahayaannya seperti apa, dan dari kualitas videonya seperti apa. Nah, itu adalah visual. Kalau bicara audio itu adalah menggunakan indera pendengaran kita ya. Jadi audio itu bisa berupa kayak speech-nya kita, atau ucapan-ucapan kita yang lebih jelas, terus atau ditambah dengan musik yang memperjelas tentang konsep dari video tersebut gitu. Terus untuk yang kedua, sebenarnya makin kesini kan teknologi makin bagus ya. Otomatis kamera yang di handphone pun hampir setara dengan kamera digital pada zamannya era modern tahun 2000-an ya, era milenial. Jadi semakin kesini handphone semakin murah dan kamera pun juga semakin bagus. Alangkah baiknya selain kita namanya branding gitu ya, video itu harus dimaksimalin gitu. Tinggal bagaimana caranya untuk lebih bagus, yaitu caranya melalui pengalaman dan sering berlatih. Gitu, Bang Moji. Oke. Bang, kita langsung aja lanjut ke materi yang ingin Abang sampaikan ini, Bang. Bagaimana, Bang? Yang next ya? Ya, next. Oke. Saat ini kita mulai masuk ke pembahasan digital marketing nih. Yang sebelumnya kita membahas soal apa itu videografi dan secara teknisnya seperti apa. Nah, saat ini karena berhubung saya diinformasikan sebagai membawakan atas nama digital marketer,
Walaupun saya masih praktisi ya, saya disclaimer dulu, saya praktisi. Jadi di praktisi saya ini saya sudah eh, menelaah atau meriset gitu pola-pola mana yang bisa cocok videografi dalam metode digital marketing. Jadi sebelum kita masuk ke ranah lebih dalam soal digital marketing, kita pahami dulu nih, digital marketing itu apa sih gitu kan. Digital marketing adalah proses mempromosikan produk melalui media digital tanpa terhalang waktu dan jarak. Ya, bedanya marketing dengan marketing secara konvensional atau tradisional dengan digital marketing, itu kurang lebih paling pokoknya adalah tanpa terhalang waktu dan jarak. Gitu. Poin pentingnya adalah seperti itu pemahamannya. Jadi konsep digital marketing ini masuk nih ke videografi. Karena videografi itu kan sifatnya digital dan dia bisa terekspos sebanyak apapun media, ke media manapun, dan dia unlimited, tanpa terbatas gitu. Jadi oke, kita next. Nah, tujuan video marketing ini di dalam dunia digital marketing, tujuannya adalah engagement, sama seperti foto. Namun video marketing ini lebih lengkap, karena dia pertama dari segi penampilannya juga bergerak, dinamis. Kedua, dia terdapat ada suara atau audio ya, audio visual. Jadi semakin video kita menarik atau video kita sebagai mengedukasinya semakin bagus, apalagi selain branding usaha kita, kita juga personal branding nih. Nah, itu justru lebih kompleks dan masuk ke ranah value bisnis atau UMKM teman-teman tuh lebih baik gitu daripada kompetitor teman-teman lain yang di produk yang sama. Jadi ketika engagement-nya itu like, comment, and share-nya itu lebih banyak, otomatis lebih terpublis nih sama algoritma Facebook dan Instagram ya, karena Instagram sendiri adalah bagian dari Facebook, dan itu nanti masuk juga ke ranah digital marketingnya, periklanannya juga videografi itu, karena lebih kompleks dan bagus aja gitu untuk menarik datanya. Oke, Ya, bisa jadi personal branding juga Bang ya. Kalau misalkan iya, like, betul, comment, betul. dan share ini bisa meningkat gitu. Betul. Oke. Nah, ini saya mengambil data dari APCI atau singkatannya Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Jadi ini berdasarkan data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, dan datanya ini dari tahun 2019 dan 2020. Nah, sangat amat disayangkan nih, kita dari segi membaca data ini, perkembangannya dari tahun 2018 ke 2019 dan 2020, perkembangannya sangat signifikan nih. Otomatis yang namanya persaingan semakin ketat gitu kan. Nah, perlunya videografi dalam proses branding Instagram ini adalah keunikan teman-teman gitu. Keunikannya bisa macam-macam, mulai dari penampilan teman-teman atau penampilan cara mengedukasinya, atau dari segi kontennya, atau dari segi hal apapun yang membedakan atau menjadi keunikan dalam videografi tersebut. Jadi semakin teman-teman berlatih dalam membuat videografi yang baik dan benar, semakin teman-teman mempunyai karakteristik gitu videografinya. Jadi nggak sekedar kita jualan nih, tapi kita juga harus edukasi, dan dari segi edukasi tersebut, otomatis kita bakalan dikenal nih sebagai seller yang loyal gitu terhadap customer. Gitu. Dan ini data untuk konten internet hiburan yang paling sering dikunjungi ya. Nah, ini sangat tinggi ya dari segi menonton video online. Ini datanya sungguh signifikan dari segi video ya. Karena kenapa? Dulu mungkin perusahaan yang namanya Facebook sebelum mengakuisisi Instagram,
dia kan hanya berbasis konten foto dan feeds ya, atau desain. Jadi saat Facebook mengakuisisi Instagram, otomatis semua pembiayaan dana-dana berupa database, berupa server, dan lain-lain itu di-upgrade. Jadi saya waktu itu lagi pas masih studi ya di DKV, mengira nih, wah ternyata prospek yang namanya video ini sangat bagus gitu. Kenapa? Karena pertama perilaku konsumen juga berubah gitu. Yang tadinya kita sangat menikmati yang namanya foto, terus beralih menjadi video. Dan video pun semakin kesini semakin banyak ininya ya, dari mulai jenisnya, dari mulai formatnya, bentuknya apa gitu kan. Jadi semakin kesini juga semakin banyak pilihan. Oke, kita next. Oke, sebelum membahas AIDA ini, dari sini coba ada yang sudah paham atau jika ada pertanyaan, mungkin dari Bang Moji gimana seputar digital marketing? Oke, seputar digital marketing. Ya. Jujur Bang, saya juga untuk AIDA ini masih awam Bang, masih awam. Oke. Karena kita juga baru editor video kemarin sore Bang, namanya Bang. Iya. Luar biasa. Iya. Jadi mungkin kalau untuk dari peserta yang ingin bertanya seputar AIDA ini, mungkin sembari nanti Bang Faiz menjelaskan, tulis pertanyaannya di dalam komentar aja ya. Oke? Iya, nanti dipilih sama Bang Mochi ya. Siap. Oke, kita mulai dari AIDA ini. Ini AIDA ini bukan nama orang ya, atau nama mbak-mbak ya. Ini AIDA ini lebih ke sifat singkatan dari yang namanya digital marketing. AIDA ini singkatan yang pertama, A-nya ini adalah attraction. Yang kedua adalah interest. Ketiga adalah desire. Yang keempat adalah action. Jadi dari AIDA ini, keempat poin ini adalah sebenarnya di dunia digital marketing sebagai basic funneling ya. Jadi basic funneling ini, 4 ini sudah cukup. Tapi ada lagi yang lebih kompleks, cuman untuk saat ini kita pembahasannya ada 4 aja ya. Oke, kita next. Yang pertama, attention. Attention itu apa sih? Nah, cara kita untuk mendapatkan perhatian dari pengguna media sosial, khususnya Instagram. Jadi, ibarat kata gini ya, banyak yang namanya, ada yang namanya tren. Tren ini lebih bersifat attention ya. Jadi dari segi perilaku konsumen juga mengikuti apa nih yang menjadi tren gitu. Tren ini disebabkan oleh apa? Ya itu attention. Jadi semakin menarik, semakin diomongin orang lain, ya semakin berhasil digital marketingnya dia. Lebih terekspos gitu. Oke, kita next. Terus yang kedua adalah interest ya. Nah, interest itu cara kita untuk mengedukasi calon pelanggan dengan video-video manfaat, produk, dan lain-lainnya ya. Jadi ketika sudah masuk attention nih, ibarat kata kita sudah manggil calon customer teman-teman, hey silahkan kemari gitu. Nah ketika dia sudah nengok, dan terus dia pasti merhatikan kita gitu kan. Kita ibaratkan seperti itu. Terus sifatnya dia berarti, atau apa ya, melihat ke kitanya sudah interest nih, sudah ada terlihat ada keminatan nih, dan otomatis dia mulai penasaran nih, kita jual produk apa sih gitu. Nah, tugasnya kita dalam membuat videografi di sesi interest ini, di level interest ini, yaitu untuk mengedukasi pelanggan apa yang menjadi manfaat dari produk yang kita jual gitu. Terus masuk ke funneling ketiga, yaitu desire. Nah, cara kita untuk mengedukasi ke calon pelanggan dengan memberikan solusi nih terhadap masalahnya. Jadi ketika dia sudah mulai melirik kita, sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan atau sebatas kayak
ada ketertarikan gitu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah memberikan solusi nih. Benar-benar kita membuat videografinya ini berlandaskan tujuannya untuk memberikan solusi terhadap masalahnya dia. Ibarat kata, desire ini penguat dari interest dari minatnya ya. Jadi ibaratnya menekankan kalimat-kalimat atau ajakan untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu action. Cara kita untuk menguatkan calon pelanggan untuk segera membeli produk yang kita tawarkan dengan harga diskon atau potongan di saat itu juga gitu. Jadi untuk masuk ke tahap action ini, ya otomatis kita harus segera nih aksi nih, jangan dibiarin aja. Ibarat kata kita udah dapat perhatian, udah dapat minatnya dia, sudah dapat untuk menjelaskan menjelaskan solusinya dia terhadap masalahnya. Nah, terus kita tawarin langsung nih, ibarat kata di video ini adalah kontennya hard selling ya. 3 sebelumnya adalah soft selling. Soft selling lebih ke edukasi, mengajak customer atau calon pelanggan untuk lebih mengenal produk kita atau brand kita. Nah, untuk actionnya, biasanya kalau action ini di videonya, di iklan, kalau misalkan kita buka Instagram nih, di story, kadang suka ada iklan gitu kan. Dan langsung dia menawarkan harga langsung. Nah, itu disebutnya action, karena kita sudah tertrigger nih iklannya. Karena sudah masuk ke fase action, yaitu hard selling. Oke, Bang Mochi, ada pertanyaan soal tadi AIDA. Oke, Bang. Tuntas nih Bang ya soal AIDA ini Bang ya. Tuntas. Mungkin kalau misalkan dari kita, dari saya, mungkin ini AIDA ini langsung menjadi rumus keseluruhan untuk membuat branding konten video. Yang dari attention, interest, desire, dan action. Di mana attention ini kita membuat sebuah perhatian untuk masyarakat tentang branding produk kita gitu kan. Karena kan kita juga sebagai warga masyarakat juga pasti ada 1-2 yang istilahnya pengen yang membuat konten branding dengan cara membuat sosok penjual ini angkuh ya kan. Hei, saya lagi jualan pisang nih, pisang terbaik dari tetangga sebelah. Otomatis tetangga sebelah ini menjadi minat untuk brandingnya tuh meningkat, jadi persaingannya tuh ada gitu Bang antara tetangga dan tetangga, padahal produk mereka sama gitu kan. Nah iya. Dan kedua ada interest, membuat minat dan ketertarikan, misalkan dari ciri, misalkan buah apel saya ini ada tandanya nih lebih bagus daripada yang sebelah, toko sebelah ya kan, coba beli di sini gitu kan. Nah mungkin kalau misalkan dari desire ini Bang, ada nggak sih Bang untuk menjelaskannya lebih mudah gitu Bang? Kalau desire ini kan intinya kan mengedukasi kan Bang ya? Iya. Nah maksudnya mengedukasi dari sebuah produk ini, itu seperti apa gitu Bang? Mengedukasinya tuh maksudnya ibarat kata gini ya, kita sudah mengedukasi dari segi produk, tapi kita perlu juga nih yang namanya membuat detail produk kita seperti apa. Jadi biar kita bikin videonya ini sebagai gambaran produk kita detailnya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan nih kita produknya mulai dari kemasannya kita tampilkan dari videonya, terus dari segi komposisinya kita tampilkan di videonya, terus dari segi kualitas produknya kita tampilkan di videonya, terus dari segi ibarat kata kita bikin video ini membuat si customer kita atau calon pelanggan kita membayangkan produknya kita itu ada di depan mata dia gitu. Jadi bagaimana caranya untuk membuat dia tertarik dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu action. Gitu, hampir sama kayak unboxing gitu Bang ya. Cuman kita mengenalkan. Betul. Iya. Betul. Benar. Bohong gitu bentuknya seperti ini iya, gitu. iya, siap.
Oke, dari teman-teman ada lagi nggak pertanyaan yang ingin disampaikan? Kita masih tunggu nih. Kalau untuk penjelasan 5W1H nih, karena 5W1H ini mungkin ini bakal menjadi struktural kenapa membuat branding video dan segala macamnya ini bakal dibahas di sini. Nah, sebelum kita ngebahas mengenai 5W1H dan metode digital marketing dengan video, mungkin ada nggak teman-teman Ada pertanyaannya? penanya tuh. Oh ya, ada yang bertanya. Bang, Lopus Nanik, oke. Jakarta. Dari pahlawan musik. Penerapan AIDA itu dalam satu video, Bang. Oke, Bang. Mungkin dari AIDA ini penerapannya, Bang, secara ringkasnya aja, Bang. Secara ringkasnya aja. Jadi AIDA sampai action. Dibilang ringkas tuh mungkin gini ya. Dari segi AIDA ini kita bentuk 4 video sih. Tapi kalau misalkan kita langsung combine antara interest dengan desire bisa. Jadi sisanya tinggal action. Video yang pertama bedanya cuman hanya durasi sih. Karena semakin banyak durasi berarti lebih ke masuk edukasi. Kalau sifatnya yang lebih sebentar, ibarat 15 detik maksimalnya untuk di stories, itu dia sifatnya action atau hard selling. Langsung to the point-nya gitu. Gitu, Bang. Oke, kita datang lagi pertanyaan kedua dari CH Rabbani. Selamat pagi Mas Faiz, saya meminta rekomendasi Anda untuk UMKM dengan budget di bawah 10 juta. Lebih baik merakit PC untuk editing atau membeli laptop second dengan spesifikasi mumpuni atau tablet Android atau iOS. Terima kasih. Jadi lebih ke perangkat sih Bang, perangkat pendukung gitu Bang. Oh, oke. Lihat dulu sih dari segi kebutuhan mana yang lebih urgent dan kebutuhan mana yang lebih mendukung dari videonya gitu. Ya, Tadi ibarat kata membicarakan budget ya. Budget. Budget. Nah, dilihat dari kondisinya juga nih, kondisinya seperti apa. Kalau misalkan pandangan pertama saya kalau misalkan dari segi handphone kita sudah bagus kameranya, berarti kita tinggal fokus ke PC sih. Nah, karena kenapa? Karena dari segi editing tuh kita lebih luas gitu. Lebih banyak yang bisa kita explore dari segi editingnya, dari segi visual efeknya gitu. Tapi kalau untuk kita kondisinya lagi tidak punya kamera atau tidak punya lebih dibutuhkan mana dulu, karena proses pertama adalah merecord, kedua adalah editing gitu Bang. Ya, kalau untuk budget di bawah 10 juta itu lihat kondisional juga sih Bang ya. Jadi Ya, kalau untuk kita nggak ada budget sekitar 10 juta, kita hanya punya handphone. Mungkin kita bisa edit langsung di handphone aja gitu. Jadi kita nggak perlu sebenarnya kita nggak perlu untuk menerapkan branding Instagram ini untuk rekam video untuk lama-lama, enggak. Cukup 15 detik aja Bang ya. Itu sudah cukup memasarkan branding kita untuk membuat video. Gitu. Iya, betul banget. Apalagi sekarang Instagram ada yang namanya fitur Reels. Ya. Reels. Iya, kayak TikTok gitu kan. Dia jadi sebenarnya nggak jauh beda sama yang namanya Insta Stories ya. Cuma bedanya Reels ini sekarang algoritmanya lebih dimanjain nih. Lebih dimanjain. Dan di Instagram juga mungkin ada branding yang namanya Shop ya Bang ya. Aplikasi yang fitur terbaru Instagram ada namanya belanja ataupun shop di Instagram, shopping. Oh iya, betul. Gitu. Oke, ini kalau untuk pertanyaan kedua nih, untuk yang merakit PC ataupun editing itu intinya tergantung kondisional dan kebutuhannya gitu. Nah, untuk pertanyaan ketiga nih, ada gak Kak aplikasi mudah untuk membuat video recommended untuk pemula seperti saya Kak? Kepengen juga bisa. Ada video di IG untuk saya promosi. Coba Bang. Nanti kita masuk gini. Yang saya jelaskan di sini kan ada 2 metode ya. Metode dari segi visual videonya. Yang pertama dari segi animasi atau motion grafis. Yang kedua dengan metode video shoot melalui kamera handphone. Jadi kalau untuk penggunaan aplikasi untuk motion grafis bisa menggunakan Canva yang saya lagi gunakan saat ini.
Jadi di situ bisa langsung kita menggunakan ukuran baik dari segi Insta Stories atau ukuran landscape handphone gitu. Untuk IGTV bisa di Canva. Jadi untuk dari segi fleksibilitas motion grafis bisa menggunakan Canva. Tapi kalau untuk menggunakan handphone, ada yang namanya KineMaster atau apa ya, saya kurang familiar juga sih, pasti ada juga yang namanya Premiere Pro versi mobile. Jadi tergantung dari mana yang siapa tadi Bang namanya? Dari Lopis Nanik. Iya, Lopis tergantung Nanik. dari karakteristik produknya gitu. Dita Kalau Juliana. setidaknya kalau Maaf, cocoknya salah sebut. ditimbang-timbang aja nih, cocokan mana motion grafis atau di shoot gitu. Gitu Bang. Oke, sepertinya antusiasnya ini sudah banyak yang bertanya, Bang. Nah, Wih. daripada membuat mereka semua, membuat peserta kita penasaran, mungkin lebih jelasnya AIDA ini akan kita terapkan dalam materi Abang selanjutnya, yaitu 5W1H metode digital marketing dengan video. Silakan Bang, waktu dan tempat tadi persilakan. Oke, kita masuk ke pembahasan 5W1H. Ini sifatnya agak teori ya, atau sifatnya untuk metode digital marketing dengan video. Jadi yang pertama adalah what, kedua adalah who, ketiga adalah why, keempat adalah where, kelima adalah when, dan keenam adalah how. Ya, next. Nah, what nih, kita pembahasannya adalah what. Apa yang ingin saya tampilkan nih? Jadi sebelum membuat video, kita yang bikin yang namanya konsep. Konsep itu penting untuk kita membuat video lebih berwarna, lebih terkonsep, dan lebih memiliki jiwanya gitu. Karena ada nih, pernah nggak teman-teman nyaksain video yang asal banget gitu. Nah, itu mungkin dia tidak ada konsepnya gitu. Nah, di sini kita membuat konsepnya itu pertama adalah what. Kita tanya dulu nih ke diri kita sendiri, apa yang ingin saya tampilkan di video tersebut. Nah, gitu. Mungkin dari video tentang detail produknya, atau video tentang edukasi produk. Jadi, dari segi detail produk ini bisa masuk ke video dinamis atau shoot ya. Jadi, kita record melalui handphone, dia masuk ke karakteristik video dinamis atau shoot ya. Namun kalau untuk edukasi produk nih, dia sifatnya fleksibel ya. Bisa berupa shoot ataupun video statis atau motion animasi ya. Seperti yang ditayangkan saat ini, dia sifatnya statis ya, motion ya. Jadi nggak selalu yang namanya membuat video itu harus shooting gitu. Apalagi jika teman-teman memiliki keterbatasan gitu. Jadi nggak ada halangan untuk kita berkreasi membuat video untuk marketing produk kita ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke who. Kita bikin pertanyaan nih untuk diri kita sendiri. Siapa sih audiens atau target market usaha saya gitu. Nah, apakah ibu-ibu rumah tangga, terus dia memiliki anak 2, pekerja kantoran, dan umur 25-35 tahun, tinggal di perkantoran gitu kan. Nah, ini sifatnya lebih ke target market kita ya. Jadi target marketnya itu berdasarkan kualitas video yang kita bikin. Karena persepsi antara, misalkan kita membuat perbandingan ya, antara anak-anak dan ibu-ibu, kan suka ada perbedaan nih gitu dari segi minatnya gitu, minat nontonnya gitu. Contohnya anak-anak sukanya nonton kartun, ibu-ibu suka nonton yang namanya telenovela atau drama-drama Korea gitu ya. Nah, itu bisa membantu kita dalam menentukan karakteristik video style yang sesuai dengan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi pertama harus menentukan apa, kedua siapa gitu. Nah, yang ketiga adalah why. Kenapa sih saya harus membuat video tersebut gitu. Nah, kenapanya itu kita punya alasan karena untuk mengedukasi nih calon pelanggan tentang khasiat dan manfaat produk saya atau teman-teman gitu kan. Alasan kuat apa sih untuk saya membuat video demi konten? Jadi sebelum, kalau misalkan kita
ada sedikit rasa enggan gitu atau sibuk atau ada sedikit males gitu. Nah, kita harus kuatin dulu nih why-nya gitu. Kenapa saya harus membuat video tersebut gitu. Ya pasti niatnya untuk branding kan. Nah, yang namanya branding itu kan dilakukan terus-menerus gitu. Tidak yang namanya longkap-longkap. Karena semakin kita konsistensi, semakin pula calon customer kita loyal kepada kita gitu. Oke, selanjutnya next. Where? Di mana? Di mana saya harus mengupload atau mempublikasikan video saya tersebut gitu. Entah bisa di Instagram Reel, Story, Feeds, atau IGTV. Jadi, where-nya ini berkaitan dengan size, dimensi, resolusi video ya. Karena masing-masing dari Instagram Reel, Story, Feeds maupun IGTV, otomatis beda nih karakteristiknya. Tidak bisa disamakan gitu. Ada yang kalau misalkan Instagram Reel, dia mirip dengan Story. Cuman perbedaannya dia adalah lebih ke tren apa yang lagi ada saat ini gitu. Kalau Story sifatnya ke produk atau sehari-hari kita gitu. Kalau Feeds dia lebih ke edukasi yang sifatnya videonya square, kotak ya. Jadi maksimal dia 1 menit, dan IGTV dia mirip-mirip seperti YouTube. Jadi teman-teman bisa bebas tuh IGTV boleh ukuran real tapi durasi videonya lebih panjang, boleh ukurannya dia story panjang gitu. Terus untuk yang feeds dia kotak, terus durasinya panjang juga, atau berukuran seperti yang kita nonton ya di YouTube di IGTV, berukurannya panjang dan durasinya panjang. Oke, kita next. Lalu kapan sih saya harus mempublikasikan video saya tersebut gitu. Jadi entah di jam prime time, pagi atau sore, atau di jam malam nih. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan when-nya ini? Ya, kalau teman-teman di sini sudah mengikuti materi pembahasan dari Bang Dul pekan lalu ya, sudah membahas bagaimana melihat dari insight-nya Instagram ya. Jadi di sini saya menambahkan aja gitu dari segi publikasi kontennya itu, kita bisa lihat di Instagram jam mana yang sekiranya rame orang atau customer yang memfollow kita, akun Instagram kita, jam-jam mana yang rame dan jam-jam mana yang banyak paling sering like-nya gitu. Karena itu berpengaruh, karena buat apa juga kita capek-capek bikin, capek-capek bagus gitu, tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share gitu kan. Nah itu. Untuk selanjutnya, bagaimana nih cara membuat video tersebut gitu. Nah, bisa nih dilakukan secara mandiri atau serahkan kepada profesionalnya gitu. Jadi pilihannya ini sih tergantung dari kondisional teman-teman UMKM atau teman-teman kreatif ya. Jadi masing-masing tergantung dari kondisionalnya, berhubungan dengan penentuan peralatan dan aplikasi software apa yang digunakan. Kalau misalkan teman-teman secara mandiri dan pengen terus belajar untuk menambah value teman-teman, bisa secara mandiri. Namun kalau ketika teman-teman sudah fokus di bisnisnya, di UMKM-nya, bisa serahkan ke profesionalnya gitu. Jadi teman-teman bisa fokus berjualannya, kontennya sudah ada yang handle dengan brand yang lain, kerjasama. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada pertanyaan dari Bang Uci. Mungkin kita coba Bang agak sedikit. Tadi yang di materi awal ada nggak penjelasan tentang semua dari 5W1H itu? Misalkan when, where, what, who, how. Di slide awal, slide itu. Slide awal. Nah, ini. Oke, teman-teman.
untuk penjelasannya bisa dimengerti ya. Coba kita menunggu lagi nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya tentang 5W1H ini nih. Coba. Oke, ini mungkin sudah ada 2 pertanyaan. Oke. Nanti kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat terjawab, mungkin nanti kita akan bahas di akhir ya. Ini kita sudah merekap beberapa pertanyaan tentang penerapan W5 1H. Oke, pertanyaan pertama dari Widya Fitriani. Dengan penerapan W5H1, 5W1H ya Mbak. Video strike hook atau in medias res hook agar tidak jenuh ditonton tuh bagaimana sih Kak? Bagaimana? Boleh dulu. Oke, dengan penerapan 5W1H, video strike hook atau in medias res hook agar tidak jenuh ditonton tuh bagaimana Kak? Boleh dijelasin lebih gamblangnya dari pertanyaannya? Ini mungkin pertanyaan video strike hook itu seperti apa ya? Saya juga awam sini. Kalau untuk 5W1H, untuk video strike hook. Jadi kan kalau untuk lebih jelasnya kita coba Kak Widya, kita minta lagi nih untuk revisi pertanyaannya nih Kak. Kita tunggu Kak untuk video strike hook dan in medias res hook itu seperti apa gitu. Mungkin lebih diringkas ataupun lebih di kalimatnya lebih di oh iya oke. Oke, ini ada nih pertanyaannya nih straight hook. Jadi straight hook ini adalah cara penyampaian ataupun pesan secara langsung yang cepat dalam video. Jadi intinya pesan yang dapat diambil dari video tersebut gitu Kak. Pesan yang langsung diambil dari tersebut ya, dari video tersebut. Coba Semisal seperti apa itu Bang, kira-kira? Misalkan jualan obat, ya kan. Pesan dari penjualan obat ini apa nih? Teh herbal, ya kan, membangkitkan stamina, ya. Ataupun seperti apa ya? Ada pesan-pesan dari Kementerian Pendidikan, Kemendikbud mengenai bagaimana cara-cara tata belajar daring yang terbaik segala macam. Apa manfaat pelajaran daring yang diusulkan pemerintah seperti itu. Jadi mungkin lebih ke kayak ini ya, brand image ya, kali ya Bang. Brand-brand yang mengandung unsur edukasi mungkin Bang. Kalau dari pemahaman saya dari pertanyaan tadi mungkin gini ya, lebih bersifat tagline ya Bang ya. Mungkin kalau misalkan nih kita punya brand dan logo untuk ditayangkan di video di akhir video edukasinya, mungkin bisa ditambahkan yang namanya pelengkapnya itu adalah tagline. Jadi tagline-nya itu memperjelaskan brand kita lebih fokus ke apa gitu, solusi terhadap masalahnya si customer gitu. Jadi langsung to the point nih dari segi tagline. Ya mungkin seperti ini Bang yang dimaksud strike hook dan in medias res hook itu yang Abang bikin tentang PLN Jawa Barat itu Bang ya. Mungkin ada pesannya di situ Bang ya. Dari segi konsepnya ataupun pembedahannya seperti apa gitu. Mungkin kita berpacu ke situ mungkin yang tadi ditampilkan di awal. Kalau untuk dari segi strike hook-nya itu mungkin ada bagian video yang kita shoot tidak bisa kita shoot karena pertama dari segi kesulitannya, kedua dari segi alat yang terbatas kita gunakan. Nah, itu masuk ke ranahnya motion graphics atau animasi ya. Nah, di video yang PT PJB Muara Tawar tadi ada UPHT itu dia lebih bersifat menjelaskan langsung to the point gitu. Dari segi ilustrasi mengilustrasikan tentang bagaimana cara menyelamatkan diri di perusahaan tersebut. Karena kan nggak mungkin kita yang namanya tempat yang namanya mudah terbakar gitu kan, atau yang paling berbahaya gitu. Kan nggak mungkin kita bikin bakar beneran gitu kan. Berbahaya. Jadi ya, masuk ke ranahnya motion graphics atau animasi dan dijelaskan secara ilustrasi.
Mungkin seperti itu jawabannya. Atau ada lagi? Oke, mungkin nanti mungkin ini ada lagi pertanyaan dari siapa nih? Jadi ada soal reels Instagram nih dari Vina Novita Sari. Mau tanya soal reel Instagram, Kak. Kalau IG pribadi kita bisa pakai lagu-lagu populer, tapi sepertinya untuk IG bisnis tidak bisa ya. Tergantung nih, kita mau dari segi bisnis atau dari content creator gitu. Tapi kalau dari saya menyarankannya untuk dari segi content creator sih. Namun untuk dari segi Instagramnya bisnis, dia lebih fokus ke konten edukasi yang bersifat feeds dan IGTV. Karena dia otomatis dari segi developer Instagramnya pun, dia pasti mencari cuannya tuh dari bisnis tuh supaya akun bisnisnya dia membuat iklan gitu. Jadi dia si developernya itu mencari keuntungannya dari akun bisnisnya itu ya berupa kita harus membuat FB Ads gitu. Nah, kalau untuk content creator, nah kita dibebaskan tuh semua fitur dibuka semua sama developer Instagramnya. Jadi kalau niatnya untuk Reels, ya saya sarankan sih untuk masuk ke ranahnya content creator, bukan akun bisnis gitu. Oke. Seperti itu Bang ya. Oke nih, kita ada lagi pertanyaan dari Yogo Dapur Askia. Bang, untuk video IG bagusnya durasi berapa menit? Tadi tergantung dari 5W1H-nya. Yang dari segi where ya, gimana kita mau menayangkannya gitu. Jadi karena berpengaruh nih dari segi durasi, dimensi, ukuran, gitu. Jadi mungkin dijelasin lagi mau ke postingan kemana gitu. Apakah story, feeds, IGTV, atau reel. Oke. Yang keempat, ada lagi Kak. Ya. Kenapa IG bisnis kita tidak bisa di ACC ya Kak? Itu akunnya sudah dari tahun berapa ya? Kalau misalkan sudah lama tidak aktif, biasanya ada pemberitahuan sih. Gitu. Oke. Kak, kalau untuk jadi kita mau merangkum lagi pertanyaan yang mungkin sudah menumpuk nih. Kita banyak banget antusias dari peserta-peserta kita yang ingin bertanya. Sekiranya Kak masih ada lagi nggak materi-materi yang bisa kita sampaikan? Oh, ada. Untuk selanjutnya kita studi kasus ya dari Studi pembuatan kasus. video produk yang saya buat saat ini. Oke. Jadi sembari saya merangkum semua pertanyaan peserta-peserta yang antusiasnya ini besar sekali. Silakan waktu dan tempat Bang Faiz melanjutkan untuk apa tadi Bang? Bedah Video ini ya. produk. Bedah video produk. Oke. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, jadi untuk teman-teman silakan disimak baik-baik video tersebut.
saya setel sekali lagi ya, biar afdol. Oke, saya jelasin pelan-pelan ya. Kita mulai dari sini. Nah, ini kebetulan ada klien saya dari madu yang bernama Gholia ya. Jadi di sini adalah tipe madu randu. Di sini saya masuk ke ranahnya detail produk. Dan ini durasinya adalah kurang lebih 1 menit lebih sedikit. Jadi 1 menitnya ini cocok untuk di feed Instagram ataupun di IGTV gitu. Dan dia dari segi dimensi, dia Full HD atau Full HD ya. Jadi ukurannya 1920 pixel atau 1920 pixel dikali 1080 pixel. Ya. Jadi dimensinya dia horizontal dan dia kualitasnya adalah Full HD. Semakin dia tinggi resolusinya Full HD, semakin dia detail dari segi gambarnya ya. Nah, di sini saya melakukan konsep dark ya. Ya, karena dari awal saya sudah meniatkan video ini adalah membuat visual secara detail dari produk tersebut. Di bagian ini saya tambahkan keterangan gitu. Jadi ini kan madu gitu. Cuman kan jenis madu itu kan ada banyak ya. Jadi di sini kebetulan adalah namanya madu randu dan saya di sini nambahkan yang namanya teks gitu sebagai penjelas gitu. Jadi nggak hanya produknya, tapi kita menjelaskan juga produk apa sih ini gitu. Nah, di video ini saya menampilkan dari berbagai ukurannya si produk tersebut ya. Jadi secara detailnya tadi sudah. Terus kita juga memvisualkan ukuran apa saja sih yang kita tampilkan gitu. Yang tersedia, yang dari produk kita jual gitu. Di sini juga kita ibarat video untuk menarik attention itu, ya kita harus membuatnya itu agak sedikit lebay gitu ya. Jadi benar-benar kita membuktikan kualitas produk kita secara visual. Gitu. Dan kebetulan memang madu aslinya adalah karakteristiknya dia madu asli mengandung gas. Jadi ketika saya buka, dia gasnya keluar ya. Jadi saya ada 2 kemungkinan gitu. Jadi apabila kita sulit dalam mengambil gambar yang benar-benar detail, dengan permasalahannya adalah lensa kamera kita terbatas gitu untuk mengambil detailnya, dia kan lebih bersifat makro. Makro itu dalam artian dalam ukuran serangga gitu, visualnya serangga. Jadi
ketika teman-teman belum mempunyai skill untuk membuat video tersebut, nggak banyak sih. Ada alternatif website yang bisa kita ambil stock footage. Nah, apa sih footage itu? Footage lebih ke kayak stock shoot video ya. Kalau foto kan disebutnya dia image. Nah, kalau video disebut namanya footage. Nah, jadi dari karakteristik madu ini kita gambarkan dengan visualisasi videonya ya, secara detail gitu. Seperti apa sih bentuk produk kita secara lebih dekat gitu. Sudah dekat, lebih dekat lagi dibikin gitu. Detail makro semakin bagus, kita bikin shoot-nya makro, otomatis value dari produk kita tuh lebih kena gitu. Lebih apa ya? Lebih tergambarkan detail produknya kita seperti apa gitu. Jadi ketika klien membeli, dia sudah percaya, sudah membangun trust gitu. Nah, jadi untuk biar bagaimana caranya video kita lebih memiliki value lebih banyak atau nilai jualnya tuh lebih kena gitu untuk kita mempromosikan atau marketing digital marketingnya gitu ya. Karena yang namanya kita jualan secara online, ya otomatis kita harus membuat visual bagaimana produk ini ingin sekali untuk dibeli oleh customer gitu. Makanya kita buat memperkaya dari segi stok-stok shoot-nya gitu. Nah, di video bagian scene ini, saya mengambil gambar, menuangkan madunya ke produk ya. Ibarat kata walaupun kita produknya anggap saja madu gitu. Madu ini cocoknya di apa sih paduannya gitu, makanannya. Kan nggak mungkin juga digadoin aja gitu kan, atau dicemilin gitu. Tapi lebih sehatnya tuh ibarat kata dikombinasikan dengan makanan apa gitu. Jadi biar nggak terlalu monoton. Pertama, perbanyak footage. Yang kedua, kita kolaborasikan dengan produk yang sesuai dengan. Apabila makanan, ya kita komposisikan lagi dengan makanan yang sama. Maksudnya dalam satu makanan yang cocok untuk dipadukan gitu. Nah, dari sudut pengambilan gambar juga kita harus sebisa mungkin beberapa angle ya. Angle tuh dalam artian sudut pandang kita melihat suatu produk. Jadi kan nggak mungkin nih si customer melihat ini bagaimana packagingnya gitu, rapih kah atau berstandar SNI kah. Nah itu kalau bisa sebisa mungkin semua sudut kita shoot gitu untuk memperkaya video branding tersebut. Jadi semakin banyak footage-nya, otomatis value yang kita sampaikan dari produk ini ke customer tuh lebih kena gitu. Nah, yang dari awal kan ada video, bedanya nah yang bagian ini kan secara visual ya, ukurannya ya. Namun kita juga perlu dijelaskan juga nih dari segi teksnya atau keterangan di labelnya gitu. Bisa mulai dari ini ukurannya berapa gitu.
mulai dari 450 mil, yang terkecilnya. Kalau bisa sih lebih lengkap, lebih bagus gitu. Kalau misalkan kita sudah membuat packaging bagus nih, tapi kita dari segi penyampaian visualisasi informasi produknya kurang kena. Nah, sebaiknya kita ambil angle yang bagian keterangan detail produk nih. Gitu. Nah, ini adalah pelengkap ya. Jadi ini saat pembuatan videonya, saya sebagai animator juga membuat visualisasi sebuah logonya dia ya. Jadi logonya ini saya bentuk menjadi 3D dengan nama Kolia dan dia ada ikonnya. Jadi ini disebut logogram dan di sini adalah logo type ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan tagline 100% pure raw honey. Jadi benar-benar 100% murni. Jadi di sini dia nama brandnya diperjelas dengan tagline. Gitu. Oke Bang, ada pertanyaan? Mungkin sebatas ini. Oke Bang, sampai di sini mungkin banyak nih antusias Bang pertanyaan-pertanyaan dari peserta kita. Masya Luar Allah. biasa, luar biasa, luar biasa teman-teman, luar biasa. Oke, nah sembari kita merangkum nih Bang, merangkum pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak Bang yang di sini kita masih ada sekitar 7 pertanyaan lagi yang belum terjawab. Tapi di sini kita mungkin akan membahas dulu tentang yang dipertanyakan oleh dari Kak Widya tadi ya, dari Kak Widya. Tadi itu maksudnya di mana? Nah, tadi itu yang dipertanyakan tadi dengan penerapan 5W1H, video strike hook ataupun in media strike hook agar tidak jenuh ditonton oleh masyarakat ataupun oleh viewer gitu Bang. Nah, jadi maksud dari pertanyaannya tadi dijabarkan adalah mana yang lebih efektif terkait pembuatan video? Apakah dengan metode strike hook ataupun video singkat atau dengan metode video panjang agar tidak jenuh ditonton di IG? Namun pesan yang disampaikan jelas terhadap para target. Begitu ya, Mbak Widya? Oh, oke. Saya di sini mudah-mudahan Tuh sesuai Bang, ya ya saya DM dulu pertanyaan. pertanyaannya. Oke, siap. Oke. Jadi mungkin gini ya, lebih ke makna kali ya, atau tujuannya ya. Yang dari saya sampaikan di awal tuh videonya melalui 5W1H, dan dari segi funnelingnya. Coba Mbak Widya audionya juga nggak apa-apa kok. Kita mau dengar Oh ya, langsung aja nih. Ya, suara boleh, langsung. indah dan cantiknya Mbak Widya ini. Oke, silakan. Silakan. Gimana Mbak? Mbak Widya, passwordnya. Oke, siap. Ditunggu Kak. Sembari menunggu Kak Widya nih, Mbak Widya, Kak Widya. Oh, sedang nyetir. Oke, sembari menunggu Kak Widya nih. Bang Faiz. Ya. Setelah ini masih ada materi apa lagi Bang yang ingin disampaikan Bang? Sedikit lagi sih, lebih ke brand value. Oh, lebih ke Kesimpulan. brand video. Oke. Value. Kita sembari kita merangkum juga, Mbak Widyanya juga sedang dalam perjalanan. Kita skip dulu mungkin dari pertanyaan Mbak Widya. Di sini kita ada pertanyaan dari, kita pilih dulu nih. Vina Novita, bukan, tadi udah Vina ya, Yogo Dapur udah, Erlin udah. Oke. Nah, dari Vina lagi nih, ada pertanyaan dari Vina Novitasari. Kak, biasanya Reels IG maksimal 30 detikan.
pilihannya 15 detik atau 30 detik. Maksudnya dia menyampaikan mau pilih yang mana gitu ya? Ya, dia memilih nih antara 15 detik dengan 30 detik supaya agar dia ini nggak bimbang. 15 detik ini karena apa, 30 detik ini karena apa gitu, Bang. Oke, sebentar agak delay audionya. Halo, cek. Halo, cek. Iya. Boleh diulangi tadi audionya agak delay. Oke, dari pertanyaan Vina Novitasari gitu. Kak, biasanya Reels IG maksimal 30 detik kan? Pilihannya 15 detik atau 30 detik. Jadi masih bimbang nih. Dia ingin memilih 30 detik, maksimal 30 detik. Ini pilihannya mau 15 detik ini karena apa, 30 detik ini karena apa gitu, Kak. Oh, I see. Lebih minta Mungkin saran gini aja ya. gitu. Bentar. Halo, tes. Tes. Ya. Jadi mungkin gini ya. Solusi saya sih. Bentar. Sorry. Solusi dari saya, mungkin kalau dari segi 15 detik bisa dibikin beberapa part gitu ya. Jadi selain membangun brandingnya itu dari segi kualitas, juga dibikin kuantitasnya juga. Semakin banyak kuantitasnya dalam video itu, semakin dari segi branding atau dari algoritmanya juga bisa ikut andil tuh dalam membuat video brandingnya. Tapi kalau misalkan 30 detik, kurang lebih sama sih. Cuma permasalahannya adalah durasinya gitu. Nah, mau pilih mana itu mungkin dari segi mbaknya bisa menyesuaikan aja gitu. Lebih nyaman di mana? Apakah 15 detik atau 30 detik? Tapi kalau dari segi saya, maupun durasinya 15 detik atau 30 detik, kalaupun masih kurang dari pembahasannya masih banyak, dibikin partnya aja gitu. Karena semakin kita rajin posting Reels, semakin diangkat algoritmanya, semakin kita dibawa menjadi viral gitu videonya. Gitu, Bang. Oke. Lanjut lagi pertanyaan dari pahlawan musik. Bang, buat attraction itu bisa nggak pakai Reels? Bisa. Ibaratnya gini ya, Reels itu kan dia lebih menang ke algoritma ya. Jadi maksimalkan fitur-fitur terbaru dari Instagram. Jadi setiap Instagram melakukan update, langsung dipakai karena developer Instagramnya pun otomatis lebih berfokus ke fitur yang terbarunya gitu, menaikkan algoritmanya. Jadi tinggal disesuaikan aja ukurannya dari mulai ukuran dimensinya, terus dari segi resolusinya, terus dari segi durasinya gitu. Intinya segitu, Bang. Oke. Baik. Ini satu lagi pertanyaan dari dapur Mamski. Oke. Kak, ini pakai aplikasi apa untuk videonya? Oke, saya jelasin ya. Kalau untuk jenis aplikasi yang fleksibel, yang saya pun saat ini gunakan untuk presentasi, itu adalah Canva ya. Canva itu umum sudah banyak orang tahu gitu, dari segi yang mulai dari awam sampai yang mahir. Jadi di Canva ini ada fitur untuk membuat video motion ya, atau slide ya. Jadi ketika kita kesulitan untuk mengedit video shooting, kita bisa nih pakai metode yang namanya video motion grafis untuk mengedukasi customer kita gitu. Nah, Canva ini bisa Ibu cari di apps, Play Store ya.
ada Canva di handphone juga, di desktop pun juga ada. Namun kalau untuk dari segi ketika sudah berpengalaman dan mempunyai tools yang mumpuni, saya sarankan menggunakan Premiere Pro. Jadi Premiere Pro juga ada versi mobile-nya, ada juga versi desktop-nya gitu. Jadi tergantung nih mana yang lebih nyaman gitu, mana yang lebih fleksibel dan mana yang paling disukai untuk digunakan gitu. Karena buat apa kalau kita bikin video kita tidak suka gitu cara menggunakannya, cara menyampaikannya gitu. Jadi gunakanlah yang sebatas kita bisa dulu gitu, jangan dipaksakan. Yang penting kita kualitas itu berjalan kok seiring pengalaman, seiring kita perbanyak konten gitu. Nanti kualitas otomatis naik berdasarkan pengalaman kita, jadi sense dari segi seninya naik gitu. Karena dari Canva ini sudah mudah gitu. Nah, ketika Canva sudah mudah, lanjut ke Premiere Pro, itu dia lebih ke editing video shooting-nya. Terus ketika sudah mulai mahir, kita masuk ke visual effects-nya, yaitu After Effects ya. Jadi ini berdasarkan level penggunaan aja sih. Gitu, Bang. Oke, Bang. Kita masih juga lagi untuk sembari kita menunggu rangkuman pertanyaan yang sedang kita rangkum untuk di akhir sesi. Coba Bang, kita lanjutkan lagi untuk segi materi dan ilmu-ilmu yang ingin Abang sampaikan. Waktu ada 4, dipersilahkan Bang. Oke. Jadi ini sifatnya lebih ke ini ya, kesimpulan gitu dari pembahasan dari saya menjelaskan dari awal, terus ke tengahnya itu dalam arti digital marketingnya, terus yang akhirnya tuh kita ada bedah video yang saya buat, dan di sini saya akan menyampaikan kesimpulan ya. Topiknya adalah brand value. Jadi value apa sih yang bisa kita sampaikan kepada customer melalui brand kita gitu. Jadi brand value ini cara kita dalam hal mempresentasikan atau memperkenalkan atau mempromosikan produk kita kepada customer kita gitu. Jadi jadi dari kita sebagai owner UMKM-nya gitu, walaupun kita cuma bisa di bagian manajemen penjualan, tapi kita punya anak buah nih yang masing-masing punya spesialisasinya. Nah, itu bisa dikombinasikan ke semua halnya itu. Pertama dari segi manajemen kontennya, kedua dari skill videografinya, ketiga dari skill desain, dan keempat adalah skill fotografi. Jadi semakin banyak skill yang kita punya atau skill dari karyawan kita punya digabungkan menjadi satu dan kita membuat delivery atau penyampaian kita mengkombinasikan dari keempat aspek ini, otomatis brand value kita akan naik. Brand value itu dalam artian nilai jual brand kita gitu. Semakin bagus, semakin mahal kita, dan semakin gengsi produk kita untuk dijual, dan semakin mahal pastinya. Gitu. Jadi contohnya kayak Apple gitu kan. Apple kan selama ini dia nggak cuma dari segi produknya, tapi dari segi penyampaiannya, mulai dari manajemen kontennya dia update terus otomatis kan, udah pasti. Yang kedua videografinya dari segi TVC atau TV komersial gitu, atau dari iklan-iklan online lainnya, dia otomatis sudah pasti menguasai dia. Terus dari ketiga skill desain dari segi postingannya ya di Instagram, udah pasti yang namanya brand-brand besar dia otomatis menggabungkan 4 aspek ini ya. Dan 4 aspek ini yang sudah dibahas oleh Bang Dul ya, yang kemarin, di pekan kemarin sudah dibahas manajemen konten. Lalu saya di minggu kedua ini skill videografi ya. Dan yang ketiga besok ada yang namanya Bang Sarudi Putra atau Bang Ucok. Dan yang keempat ada Kak Rins untuk membahas skill fotografi. Jadi di sini saya menyimpulkan brand value itu penting. Kenapa penting? Ya karena untuk menggambarkan usaha kita, menggambarkan tentang
value-value apa yang terhadap produk kita gitu untuk disampaikan. Jadi nggak sekedar kita jualan gitu. Bedanya kita UMKM dengan pebisnis. Jadi kalau bisa mindset kita rubah nih. Kita pedagang tapi sifat kita atau mindset kita mengarah ke pebisnis. Pebisnis itu mikirnya adalah jangka panjang. Jangka panjang untuk mempertahankan bisnis kita untuk berpuluh-puluh tahun berikutnya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu brand value. Nah, brand value ini terkait dengan karakteristik penyampaiannya kita, terus dari karakteristik produknya kita seperti apa. Jadi semakin kuat image orang lain terhadap produk kita, semakin kita diingat gitu. Semakin produk kita akan naik harganya, gengsinya, dan dari segi otomatis kualitasnya ya. Jadi brand value itu cukup amat penting ketika semua aspek digabungkan gitu. Jadi brand value menjadi titik poin utama kita, tujuan kita dalam berbisnis gitu. Kita menggunakan videografi ini di Instagram untuk menciptakan brand value kita, untuk menciptakan brand image kita terhadap image orang lain terhadap kita. Kita ingin seperti apa sih image kita dipandang oleh customer kita gitu. Kayak misalkan kan KFC jagonya ayam. Nah, dia selalu tuh menggebor-geborkan tagline-nya dia jagonya ayam kan. Nah, itu dia otomatis dari dulu kita kecil sampai sekarang pasti tagline-nya itu. Ya karena kenapa? Karena brand value-nya dia, cara dia menyampaikan kontennya, cara dia menyampaikan visual videografinya melalui TVC, melalui iklan, terus cara dia mendesain dari segi sosial medianya, khususnya Instagram, terus cara dia memfoto produknya seperti apa, keunikannya seperti apa gitu. Jadi intinya brand value itu adalah penting. Gitu. Oke Bang. Udah cukup. Oke. Sudah. Materi sudah selesai Bang ya? Untuk sesi hari ini. Oke. Kita lanjut nih Bang. Banyak masih ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pertanyaan. Masih ada 8 pertanyaan lagi yang belum terjawab Bang ya. Luar biasa. Mungkin nanti kalau misalkan nanti Ibu siapa tadi namanya? Ibu Widya Fitriani, nanti kalau misalkan ada waktu bisa kita minta konfirmasi dan sharing untuk video yang ingin Ibu buat gitu ke kita. Gini-gini saya juga editor video Bu, meskipun masih anak kemarin sore gitu Bu. Ya, bisa aja Bang. Promote. Oke, sekalian bagi peserta yang sembari Assalamualaikum, Bang Muci. Oke, Ibu sudah masuk Ibu dalam layanan video call kita Zoom meeting. Oke Bu, silakan Bu. Maksud pertanyaan kami, mana yang lebih efektif ya terkait pembuatan video? Apa dengan metode strike hook, video singkat? Apa dengan metode panjang kalau misalnya biar nggak jenuh kalau ditonton di IG? Terus kami biasanya itu pakai kamera DSLR Nikon dengan mode khusus yang bisa kami gunakan apa dengan cara manual gitu loh. Terus cara pengambilan angle-nya, low angle-nya, high angle, eye level bird-nya gitu gimana ya? Maksudnya adalah mana yang lebih efektif terkait pembuatan video? Apakah metode video singkat apa panjang gitu? Oke. Cukup gitu aja, pertanyaannya? Cukup, Pak. Oke. Jadi gini, kalau boleh tahu saya produknya apa ya? Fashion. Fashion. Oh, fashion. Kalau sifatnya fashion itu kan dia tidak harus yang namanya edukasi panjang ya. Karena kenapa? Karena
sifatnya dia bukan dikonsumsi masuk ke tubuh kita gitu. Fashion lebih ke ini Bu, dia visual artistiknya aja. Jadi nggak harus edukasi, tapi lebih ke gengsinya ditampilin gitu. Dalam artian mungkin ibu mempraktekkan atau ada talentnya gitu, memakai fashionnya ibu untuk ibarat kata apa ya, di shoot kan ada tuh yang namanya tren suka jalan tuh semi fashion show gitu ya. Itu Iya. jadi bisa ibu praktekkan tuh seperti itu. Jadi langsung apa namanya tadi, hook apa tadi? Straight hook. Ya, strike hook langsung ke situ. Jadi menggambarkan produknya, bentuknya, visualnya aja. Produknya nggak harus edukasi. Boleh jadi model gitu. Jadi kita harus ada modelnya gitu ya Bang. Kita sendiri nggak apa-apa ya modelnya gitu. Iya, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting pertama sih poinnya menampilkan produknya, Bu, visualnya. Keunikan produknya apa gitu. Nah, itu yang di-shoot. Iya, Bang Faiz sama Bang Muci ya berkenan jadi modelnya ya. Waduh, jangan saya, Bu. Mungkin bisa dibicarakan. Oke, kita bahas di belakang. Aku siap, Bu. Nah, Boleh Ibu Atika. Siap, Bu. Iya. Siap. Nanti kita nego di belakang aja, Bu. Iya. Oke. Ini kita masih ada lagi sesi tanya jawab kita nih dengan Bang Faiz. Nah, ya. Bang, kita nih masih tadi ada beberapa pertanyaan tidak terjawab, Bang, di awal Aida tadi, Bang. Nah, tadi ini ada dari Lopis Nanik. Dia bertanya, bolehkah minta contoh video masing-masing interest ataupun action supaya supaya ada gambaran gitu, Bang. Terima kasih, katanya begitu. Mungkin itu di next ini aja ya. Maksudnya kalau menjelaskan satu-satu agak rumit ya. Agak menjelaskannya rumit, karena waktu kita juga kan terbatas. Mungkin nanti perlu dijelaskan kali ya, Bang ya. Katanya menurut info dari TKK ada seminggu ini ya. Seminggu bimbingan ya. Boleh. Di grup Telegram. Ya, Bang, ya. Boleh, Bang. Jadi kalau untuk contoh video sih mungkin Abang kita minta Bang nih referensi contoh video interest yang contoh video interest dari iklan mana, brand mana gitu Bang, yang istilahnya menjadi ada gambaran saat ini dari Ibu pertanyaan dari Ibu Lopis Nanik ini Bang. Gitu. Oke. Gambarannya aja, garis besarnya. Oh, garis besarnya aja secara saya jelasin ya. Ini kalau dari segi interest, ibaratnya dia masuk ke lapis kedua. Lapis kedua ini dalam artian masih tetap edukasi. Edukasinya tapi tidak selebay yang dari tahap pertama nih, attention. Gimana caranya dia biar terus ngelihat produk kita gitu kalau attention. Kalau kedua, yang interest ini masuk ke tahap kedua, funneling ya. Jadi attention itu ibarat kata dari 1.000 orang yang nonton, itu masuk di attention, terus mengerucut lagi nih menjadi 100 gitu. Yang interest, berminat, mulai mencari-cari tahu keunggulan produk kita, mulai cari-cari tahu tentang khasiat dari produk kita, mulai cari-cari tahu dari kelebihan dan kelebihan produk kita gitu. Sebisa mungkin di videonya tersebut hampir tidak menampilkan kekurangan produk kita ya. Nah, dari segi videonya pun lebih bersifat edukasinya, durasinya agak panjang. Kenapa? Karena ya dia menjelaskan tentang manfaatnya gitu, manfaat produknya. Kalau misalkan dari segi makanan, mungkin dari segi cara pembuatannya atau cara menyajikannya seperti apa gitu. Jadi sekilas untuk mengedukasi gitu. Oke, berarti ada edukasinya gitu Bang ya. Intinya seperti itu. Sebenarnya semua video apapun itu yang diambil pasti ada bagian interestnya apapun itu gitu intinya. Tapi yang kita ngambil persepsi masing-masing sih, interest kita di mana mengenai video tersebut gitu. Nah, ini ada lagi nih dari Nanda Akmayanti. Kak Faiz, rekomendasikah video sederhana untuk pengusaha yang skill video dan editingnya nggak ada basic buat video? Pertama, Instagram macam opening gitu. Buat video pertama macam opening gitu. Yang bisa bikin orang penasaran sama akun kita. Terima kasih, Kak. Kalau bikin penasaran, berarti masuknya ke masih tahap di attention ya.
Berarti kayak semacam Iya. teaser ataupun bumper gitu ya Bang ya? Ya betul. Betul. Kayak kan kalau misalkan kita nonton bioskop nih, pasti kan ada yang namanya trailer ya. Dan Trailer. trailer itu hanya menyajikan cuplikan-cuplikan dari action-action yang ibarat kata unggul nih di video tersebut gitu. Jadi Ya. kenapa sebabnya itu dia dibikin penasaran. Jadi terkesan kayak bersambung gitu. Jadi nggak Ya. harus kita tampilkan cuplikannya aja. Jadi ibarat kata kentang gitu atau tanggung gitu kan. Oke Bang, Gitu. jangan semua dibocorin Bang. Kita masih ada materi lagi yang ingin kita bahas di bulan depan Bang. Oke, ini ada lagi dari Dapur Mamski. Kalau buat video itu lebih baik untuk satu produk apa beberapa produk sekaligus. Misalnya kita punya beberapa produk sejenis tapi beda rasa dan manfaatnya. Jadi intinya satu produk ataupun banyak produk lebih baik dipromosikan semua atau satu-satu gitu Bang. Kalau selagi masih satu jenis, itu nggak apa-apa dijadikan satu produk. Itu Satu masuk ya. ke video detail produk. Jadi detail produknya selain menggambarkan rasa, warna, itu masuk ke ranahnya video detail produk ya. Itu tidak jadi masalah gitu. Yang penting dia satu jenis. Tapi kalau misalkan untuk menjelaskan brand kita, misalkan produk sebut aja namanya Unilever gitu. Unilever kan dia produknya banyak. Jadi ketika dia menampilkan produk-produknya dia, berarti dia menampilkan dari sisi brandnya dia, bukan ke produknya. Oke, Intinya sih ke siap. tujuannya. Tujuan. Nah, ini Bang, ada lagi Bang dari Riris Waradia Pakpahan. Mau nanya Kak, ada konsumen kami yang saking senangnya akan produk kami, teh daun kelor dan VCO, sampai buat testimoni dengan video karena dia sudah sembuh sakit dan dirawat di rumah sakit, tetapi videonya kurang bagus. Bagaimana supaya kita bisa membuat bagus video ini? Terima kasih. Itu Bang. Dibikin bagus ya, itu berarti lebih ke ada kepuasan customer ya. Nah itu Jadi, berarti masuk ke testimoni sih Bang. testimoni Jadi aja gitu ya. iya, video testimoni kalau misalkan dia masih bisa diajak berbicara atau masih bisa mau untuk kita minta pendapatnya dia, itu masuk ke ranah video testimoni. Testimoni. Jadi ya testimoni itu udah tambahkan sedikit manfaat dan kualitas tehnya gitu Bang ya. Iya. Karena udah ibarat kata penggunanya itu udah teruji gitu, udah merasakan sendiri gitu. Ada bukti sosialnya gitu. Siap. Nah, ini kita masih ada lagi Bang sekitar 1, 2, 3, 4 lagi pertanyaan yang harus kita jawab Bang. Nanti kecewa Bang. Gitu. Peserta kita nanti kecewa. Siap. Ya. Ini ada dari siapa nih? Tadi nanya Kapera dia. Nanti pertanyaannya saya bacakan dulu, nanti namanya saya sembari berjalan aja. Pertanyaan seperti ini. Kami biasa merekam video dengan DSLR Nikon D3400. Adakah mode khusus yang bisa kami gunakan? Apakah cara manual atau AF dan resolusi? Gitu. Oke. Gini, ada faktor-faktor dari settingan kamera DSLR ya. DSLR itu lebih sifatnya ke mulai dari semi pro sampai ke pro atau profesional ya. Jadi semakin dia rumit fiturnya, semakin menghasilkan kualitas gambar yang bagus gitu sesuai kita. Cuman itu harus didasari juga nih dengan ilmu pengetahuan kita dan pengalamannya kita gitu. Jadi kalau untuk kita di posisinya masih masih awam, saya anjurkan untuk menggunakan yang namanya auto. Dan settingannya ada NTSC. Kan ada dua, ada PAL dan NTSC. NTSC itu start FPS-nya, kecepatannya untuk tidak patah-patah itu mulainya dari 30 sampai 60 FPS. Semakin tinggi FPS-nya, 60 misalkan, dia semakin smooth. Kayak kita melihat kanan kiri halus gitu secara real. Tapi kalau misalkan 30 fps mungkin agak stuck gitu, apalagi kalau handphone yang belum memaksimalkan megapikselnya atau FPS-nya masih patah-patah gitu ya, kayak Nokia zaman dulu gitu. Terus ada yang namanya PAL. PAL itu dia setengahnya atau hampir dari
NTSC-nya itu gitu, nilai FPS-nya. Nah, kalau bicara dari segi settingan kualitasnya, kan ada 3, itu nanti bisa lebih diterangi dari Kak Rins ya, untuk di pekan keempat untuk bicara fotografi. Karena gini, videografi itu tidak jauh beda dengan fotografi dari segi dari segi white balance, dari segi saya intinya nggak bisa langsung ini sih ngucapin karena itu materinya ke Kak Rins gitu. Jadi Ya. tinggal ditunggu aja ke materi pekan keempat gitu. Penasaran, ikut nanti lagi di pekan Iya. keempat. Tunggu. Iya, begitu. Oke, Bang. Masih ada lagi, Bang. Cukup kali, Bang, ya, dari jawabannya, Bang, ya? Iya, cukup. Cukup. Oke, Bang. Ini masih lagi dari Widya Fitriani, Bang. Nah, karena pertanyaan ini berlanjut dari Nikon D3400 ini, dia ada lagi pertanyaan tentang apakah cara low angle dan high angle eye level bird, eye view, frog eye view, apakah cara? Jadi ada nggak sih Bang cara? Nih pertanyaannya nih membingungkan nih Mbak Widya nih. Cantik. Ya, Nah, apakah ada cara low angle, high angle, eye level bird, eye view, frog eye view? Tuh, silakan. kalau bicara iBird sama iFrog itu mau main video dokumentasi atau video produk nih gitu. Karena istilah itu biasa dipakai untuk acara dokumentasi biasanya atau event. Tapi kalau kita bicara shoot video produk, dia video produknya itu sebutannya high sama low ya. Jadi detail tampak dari atas, samping, kiri kanan. Kalau bawah tuh nggak mungkin ya, karena dia menggunakan alas gitu. Jadi intinya kalau produk, semisal kita ingin menggambarkan produk ini, anggap saja minyak wangi gitu kan. Minyak wangi biar kesannya dia wah tuh gimana sih caranya. Nah, sebaiknya kalau kita menggunakan handphone, kamera kan biasanya dia posisinya berada di atas gitu kan. Tapi ketika kita rubah kameranya menjadi bawah, dia lebih bersifat elegan jadinya. Gitu, Bang. Jadi kalau misalkan dia tampak dari atas, kita mengesankan kalau si produknya mengecilkan produknya. Tapi kalau kita ubah kameranya menjadi bawah, mengesankan kalau produknya lebih wah atau lebih besar atau kelihatan daya jualnya gitu, Bang. Dibandingkan dengan tampilan atas. Oke, Bang. Ini mungkin kita water break dulu kali, Bang, ya. Kayak pemain Oke, bola. siap. Lagi Yoi. ajan soalnya, Bang. Oke, siap. Oke. Oke, bagi para peserta yang ingin makan dulu sekalian, minum, ngopi ataupun apa. Kita water break selama 3 menit. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, peserta dan materi Bang Faiz untuk tema webinar videografi untuk branding Instagram. Kita masih menunggu nih Bang Faiz untuk online. Oke, Bang Faiz sudah online. Oke, Bang. Bagi para peserta webinar videografi hari ini, jangan lupa nih diisi nih form untuk evaluasi kita ke depan, apa yang perlu diperbaharui, apa yang perlu kita tambahkan dalam materi ke depan untuk materi-materi yang bisa kali Bang ya, materi-materi yang belum selesai hari ini kita tampilkan di minggu depan gitu Bang, sebagai pelengkap. Boleh. Oke. Bisa diisi nih form evaluasi. Link sudah ada di kolom komentar. Oke, lanjut lagi ke bahasan pertanyaan selanjutnya. Oke, ini kita sudah overtime 5 menit ya kan, karena masih ada 2 pertanyaan lagi gitu kan. Oke. Kita lanjutkan pembahasan pertanyaan kita dari Nanda Akmayanti. Kak, kalau bikin video kayak gitu, contoh yang kakak bikin pakai kamera profesional ya kak. Kalau ngakalin bisa video jernih pakai HP seadanya, tips dan triknya bagaimana nih kak? Oke, saya kirim ke Bang Faiz juga pertanyaannya. Silakan Bang. Jadi begini, banyak faktor yang bisa membuat video itu menjadi bagus ya. Pertama dari segi kamera, gear kita apa, kameranya itu pun bergantung juga terhadap lensa. Jadi yang kemarin saya gunakan itu untuk shoot yang video madu itu, saya menggunakan mirrorless ya, Sony yang biasa, Sony 6000. Jadi lensanya lensa lensa fix waktu itu saya gunain. Terus kebetulan juga saya punya skill editingnya jadi nggak semena-mena hasil dari video saya syuting langsung editing untuk di-cut to cut. Cut to cut tuh dalam artian gini, memotong bagian durasi mana yang tidak diperlukan dan mana durasi yang diperlukan gitu. Jadi selain itu ada yang namanya color grading gitu. Jadi videonya tidak mentah gitu sekedar untuk ditampilkan, tapi lebih dikualitaskan juga. Oke, itu mungkin dari sisi gear dan color grading ya. Iya. Mungkin dari segi kamera juga tuh mungkin ada color grading yang auto gitu sih Bang ya. Kalau untuk manual ya kita menyesuaikan gitu sesuai iklimnya. Iya. Betul. Nah gitu. Ini masih dari Nanda Akmayanti. Boleh dong Bang Faiz diinfo alat-alat yang dibutuhkan untuk bikin video dengan HP. Boleh dulu lagi? Boleh dong Bang Faiz info alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat video dengan HP, handphone. Oh, oke. Jadi di sini ya bisa mengambil kesimpulan saya untuk ngambil videonya menggunakan handphone. Pertama, tergantung nih. Kalau misalkan kita ingin ada pergerakan sudut ya, mungkin dari segi panning atau dari tilt up, tilt down gitu, dari atas ke bawah, atau kita yang pakai tahap kedua, still aja gitu. Tapi kita menggunakan yang namanya apa sih ya, saya lupa namanya, rotary gitu, semacam kayak tatakan, iya, tatakan gitu, tatakan dia muter sendiri, dia pakai listrik namanya itu. Nah, tapi kita pakai tripod nih, pakai tripod untuk handphone buat still. Jadi untuk bagaimana caranya yang tadi nih, yang video madu, saya jelasin ya. Oops. Nah, muternya ini saya kombinasikan ya. Jadi saya kombinasikan
saya menggunakan kameranya, walaupun kita anggapnya gini ya, walaupun saya menggunakan DSLR mirrorless, tapi kita asumsikan juga menggunakan handphone. Kenapa bisa timbul, maksudnya produknya bisa muter gitu? Nah itu saya menggunakan kameranya tuh still pakai tripod. Nah produknya bisa muternya itu saya menggunakan yang namanya rotary itu. Jadi dia bentuknya tatakan dan saya shootnya hanya fokus ke produknya aja gitu. Jadi terus saya stillnya itu pakai tripod, saya tampilkan dari atas mulai atas terus ke bawah. Nah jadi seperti ini videonya. Iya, iya, iya. Jadi mejanya itu semacam kayak rumah Padang gitu Bang ya, yang diputer, ntar kita tinggal ambil lauk di atas gitu. Ya, Ya ibaratnya meja apapun bulat bentuknya. gitu Bang. Iya, Iya meja bulat. betul. Meja Bisa bulat itu. gitu. Nanti kita di meja tetap, ntar lauknya tuh muter Bang, lauknya. Muter gitu. Iya. Iya. Bisa itu kalau itu secara manual, tapi ada juga yang pakai listrik yang Pakai otomatis. listrik. Iya, itu manual, benar-benar. Waduh, siang-siang masih Padang. Aduh, tamu spesial kita. Oke. Mungkin kita sudah tuntas untuk sesi tanya jawab dan sesi materi kita untuk hari ini. Jadi sebelum kita tutup acara webinar kita, mungkin kita butuh yang namanya dokumentasi dulu. Coba, ayo kameranya dinyalakan nih, yang biar cantik-cantik sama ganteng-gantengnya kelihatan. Ayo kameranya dinyalakan. Bang, mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu Bang ya. Oke, siap. Oke. Oke, dari tim TKK bagaimana nih untuk dari sesi dokumentasinya, tolong dikondisikan. Minta tolong bantuan dan partisipasinya sesi dokumentasi. Oke, kamera dinyalakan, kamera nggak apa-apa, bergaya-gayaan juga nggak apa-apa kok. Oke. Mantap. TKK mantap. TKK mantap. Nggak ada yel-yelnya nih, Bang. Belum Bang, kita belum buat Bang. Oke. Oke, sudah semua menyalakan kamera. Ini batch kedua nih, belum. Aba. Tunggu Bang, menepi dulu. Waduh, masih kita tunggu. Masih kita tunggu di saluran webinar videografi branding untuk Instagram. Kayak penyiar radio nih. Pengalaman. Oke. Oke, ditunggu semua kameranya. Masih ada yang belum ya? Masih ada yang belum. Masih ada yang belum. Ayo. Ayo, 1 menit lagi saya tunggu di jam 12.13. Ya, lewat dikit. Ayo, kameranya dinyalakan, siap-siap. Bentar. Oke, sembari menunggu Ikomat ya, kita panggil lagi orang-orang yang ingin menyalakan peserta-peserta peserta-peserta yang ingin menyalakan kameranya, yang ingin menepi. Oke, ini hampir semuanya. Oke, langsung aja kita langsung foto. Aba-aba dari saya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi kita gaya. Jempol. Oke, jempolnya. Mantap. 1, 2, 3.
Nah, ini ada lagi yang kedua nih, jempolnya lagi. Saya lupa tadi. Sesi keduanya belum difoto. Mohon maaf lahir batin. Maafin. Ayo. Sesi keduanya diambil. Ya, 1, 2, 3. Oke, siap. Sesi materi webinar kali ini kita sudah selesai. Jadi sebelum ataupun sesudah meninggalkan Zoom meeting ini, saya minta partisipasinya untuk mengisi form evaluasi kita untuk materi-materi selanjutnya, untuk webinar-webinar selanjutnya. Jadi untuk membangun ke depannya nanti kita mengadakan webinar seperti apa gitu. Kalau misalkan dari peserta ini ada yang mau request, Kak, kita mau bikin webinar tentang videografi, Kak, kita ingin webinar tentang fotografi, Kak, kita pengen lagi nih adain webinar tentang branding produk melalui PowerPoint. Ini ada Bang Sarudi Putra kita nih dari komunitas PowerPoint kita. Itu Bang Sarudi ya. Siap. Oke. Mungkin saya juga ingin mengingatkan lagi, jangan lupa kita butuh evaluasi dari teman-teman dari peserta mengenai kegiatan hari ini, apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, kekurangan seperti apa gitu kan. Bagi yang ingin mendaftarkan diri menjadi member TKK, boleh. Itu kita ada linknya. Bisa nanti linknya itu ada kontak WhatsApp-nya juga, ada kontak Facebook, Instagram. Mungkin nanti bisa dikondisikan persyaratannya kepada tim admin. Ya, Kak, jangan lupa. Boleh. Aku mau izin bertanya ya, Kak. Boleh. Untuk gabung ke member tadi apa? TKP member ya? TKK. Member TKK, oke. Itu kalau boleh tahu benefit yang kita dapetin apa aja, Kak? Baik, untuk benefit yang bisa kita dapatkan dari member TKK itu, kita nanti ada yang namanya link webinar yang bisa kita infokan langsung. Nah, sebenarnya di masa pandemi ini kita membutuhkan yang namanya informasi dan mengasah kemampuan kita ya, mengedukasi diri kita sendiri melalui offline ataupun offline gitu kan. Karena tim TKK ini mungkin menyediakan webinar yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat gitu kan. Contoh kalau misalkan kemarin kita lihat ada branding produk dari Bang Sarudi tentang PowerPoint, branding produk PowerPoint. Ada juga yang hobi make up gitu. Ada juga yang ingin ikut misalkan saya pengen ikut pelatihan Wardah yang istilahnya nggak semua orang tahu, tapi kita tahu gitu. Tapi kita menyediakan gitu untuk tutorial make up ataupun kalaupun nanti kita ada ya dari rekanan kita yang mau tentang fashion ataupun tentang cara menjahit, itu mungkin kita kemarin ada juga pelatihan menjahit bantal, menjahit spray gitu kan. Jadi kita membuat event juga, mengedukasi peserta juga, dan memberikan informasi terkait webinar yang dibutuhkan oleh peserta gitu kan. Tuh, mungkin ada lagi yang masih kurang jelas. Kalau untuk webinarnya sendiri itu misalkan ya Kak, aku tanya misalkan audionya. Oh iya Bang, maaf. Misalkan aku gabung ke member yang di bidang digitalisasi ini ya, videografi gitu. Nah, itu tuh untuk satu kali kita daftar itu dapat Zoom-nya itu berapa kali gitu tuh. Kita dapat pembelajarannya itu berapa kali, Kak? Terus itu langsung praktek atau seperti apa? Mungkin nanti kita akan menyesuaikan dulu dengan pemateri kalau untuk webinar gitu. Karena ada dari webinar kita yang hanya materi. Mungkin kalau misalkan untuk praktik kita akan memakan waktu lama juga. Itu juga mungkin
di masa PPKM ini kan mungkin kita membatasi waktu tersebut gitu kan. Jadi kalau untuk praktik mungkin kita butuh namanya 1 bulan itu butuh sampai 1 minggu berkala. 1 minggu ini misalkan kita mendapatkan materi, 1 minggu ke depan kita mendapatkan praktek, minggu ke depan kita mendapatkan hasil gitu. Hasil yang sudah didapatkan dalam praktek itu apa gitu. Jadi efektivitasnya dalam 1 bulan itu mungkin bisa sehabis 1 bulan dalam satu kegiatan. Kalau untuk melaksanakan praktek juga gitu, Kak. Oh, baik-baik. Berarti selama 1 minggu ya, Kak, kita belajarnya gitu. Fokus 1 minggu gitu ya. Iya. Siap-siap, Kak. Baik, terima kasih, Kak, atas informasinya. Siap. Oke. Oke, ini sudah di penghujung acara kita, ya kan? Terima kasih untuk. Bang Mochi mau nanya. Boleh, Ibu. Boleh, Ibu. Iya, saya KTP-nya kan DKI. Oke. Tapi domisili saya di Depok. Tadi saya sudah ngisi sih. Bisa nggak itu? Bisa, Bu. Yang penting KTP DKI. Iya, KTP DKI, tapi usaha saya di Depok. Ya, kalau misalkan ada dari beberapa peserta yang domisili ataupun KTP luar daerah gitu kan, boleh izin dulu nih sama saudaranya, Kak, Mbak, Om, ya kan, Encang, Encingnya, Babe, KTP-nya DKI nih. Saya mau ikut pelatihan, boleh nggak? Gitu, untuk jadi member TKK gitu. Gitu. Ya sudah, oke, terima kasih. Siap. Terima kasih kembali, Ibu. Oke, di penghujung acara kita ini, terima kasih untuk materinya ya Bang Faiz, ya kan, Bang Ucok untuk partisipasinya, gue Star kita tamu spesial, ya kan, teman-teman dari TKK yang sudah mensupport kegiatan kita, para peserta yang antusias dan mungkin masih penasaran ya Bang ya untuk materi kita ke depan apa gitu kan. Nanti kalau misalkan dari rekan peserta ini banyak dan antusias, bisa kita adakan lagi pelatihan seperti ini. Oke, mempersingkat waktu ya kan. Tak lupa saya mengingatkan untuk mengisi form evaluasi juga. Jangan lupa untuk juga mengisi form absensi yang sudah tertera di kolom chat. Terima kasih atas partisipasinya Bang Faiz, peserta sekalian dan teman-teman TKK, ya kan. Akhirul kalam, saya tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya kan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup dengan ini, saya tutup acara kita, ya kan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sadaqallahul azim gitu. Ya, peserta boleh dipersilakan ini Kak. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama. Masih banyak Bang Faiz dari Jakarta Timur. Siap. Izin live ya, Bang. Terima kasih. Semangat Sama-sama. terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.